I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adinda Zuriah Nabilah dari kelas 11 F4. Baik, seperti yang kita semua tahu bahwa pengaplikasian dari ilmu fisika itu ada di mana-mana. Bahkan sesederhana kita membuka pintu, itu juga memerlukan ilmu fisika. Seperti yang kita semua tahu bahwa pintu memiliki engsel yang berperan sebagai poros atau pusat rotasi dari gerakan pintunya. Nah, ketika kita mau gerakin pintunya, kita kan harus narik atau bahkan dorong pintu tersebut, yang berarti kita memberikan gaya pada pintunya. Nah, gaya yang bisa mengubah benda diam menjadi berotasi itu disebut torsi. Seperti gaya yang lain, torsi juga bisa dihitung. Misalnya nih, aku mau buka pintu. Semakin kencang aku dorong pintunya, semakin besar juga torsinya, dan semakin cepat juga pintu itu kebuka. Jadi, besarnya gaya yang aku berikan itu salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Nah, faktor lain yang berpengaruh itu jarak antara gaya dengan pusat rotasi atau yang kita sebut dengan lengan torsi. Semakin besar jaraknya, semakin besar juga torsinya, yang artinya semakin mudah benda berotasi. Coba nih, kalau kita bandingkan, ada pintu A dan juga pintu B. Pintu A memiliki gagang di ujung, layaknya pintu pada umumnya, dan pintu B memiliki gagang di tengah. Nah, saat keduanya didorong menggunakan gaya yang sama, pintu B dengan gagang di tengah akan lebih susah terbuka, sehingga kita tuh perlu gaya yang lebih besar untuk membuka pintunya. Itulah yang menjadi alasan mengapa gagang pintu selalu di ujung pintu. Lalu faktor terakhir yang mempengaruhi besarnya torsi adalah sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsi. Nah, gaya yang bisa membuat pintu bergerak itu gaya yang arahnya tegak lurus terhadap lengan torsi. Torsi atau yang digambarkan dengan tau sama dengan gaya tegak lurus dikali panjang lengan torsi. Jadi, kalau gaya yang diberikan miring, kita harus cari gaya yang tegak lurus terhadap lengannya, memakai sedikit trigonometri. Dengan mengalihkan gaya yang diberikan atau F dengan besar sudut yang terbentuk. Misalnya aja theta. Jadi, untuk besar gaya pada sumbu Y, kita bisa hitung dengan F dikali sin theta. Dan besar gaya pada sumbu X itu F dikali dengan cos theta. Terus sama kayak gaya pada umumnya, torsi juga punya arah. Bedanya arah torsi cuma ada 2, yaitu searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kedua arah ini bisa dibedain dengan memberikan tanda positif untuk arah yang berlawanan dan juga negatif untuk yang searah. Nah, sekarang yang terakhir, gimana cara kita menentukan arah dari torsinya? Caranya itu dengan kita mutar gayanya ke arah pusat rotasi yang membentuk sudut terkecil. Nah, mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.